Mungkin kalau boleh saya mau mengantar dengan satu cerita ya. Halo Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Saya mau ngantar dengan satu cerita. Ini dari tafsir surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat 29. Ya, di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ard wama kanu munzirin. Jadi di ayat ini saat ada, ini memang ayat sebelumnya cerita orang-orang yang kufur, orang-orang yang zalim. Ya, sekelas-kelas kayak Fir'aun gitu meninggal, nanti langit sama bumi nggak akan menangisi mereka dan mereka nggak dikasih tangguh. Jadi ternyata Bu, waktu kita meninggal bukan cuman pasangan kita yang nangis. Waktu kita meninggal bukan ahli atau keluarga kita yang nangis. Bukan cuma dia. Mungkin kalau ibu meninggal, suami ibu meninggal, ibu meninggal, kadang-kadang suami nangisnya cuma 10 hari. Hari ke-11 udah ganti lagi ya kan. Nuansanya gitu kan. Ternyata di ayat ini begitu kita lihat di dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir menyebutkan ternyata langit bumi itu nangis kalau ada orang yang meninggal. Dan orang yang meninggalnya itu soleh. Bakat arba'ina yauman, 40 hari nangis Bu langit. 40 hari nangis bumi. Mungkin ada nauzubillah anak udah dapat warisan, udah lupa dia sama bapaknya. Boro-boro ngirimin Fatihah, boro-boro umroh diumrohin, boro-boro dia mikir bapaknya kalau dia belum haji dibadalin haji. Ternyata langit bumi yang nangis. Kenapa nangis? Kalau orang sebelum masuk kubur dia beramal soleh, ibu di rumah punya musola, tempat zikir, tempat baca Quran, tempat sholat. Itu ternyata tempat yang kita sholat itu nangis. Karena orang itu berhenti beramal soleh. Karena biasanya dari bumi naik ke langit. Jadi setiap orang meninggal, setiap orang hidup itu punya 2 pintu di langit. Satu pintu buat naiknya amal soleh, satu pintu buat turunnya rezeki. Jadi begitu orang itu meninggal, ya berhenti deh nih, amalnya gak lagi naik. Dan rezekinya juga gak lagi turun. Maka ya kalau orang soleh yang sebelum dia masuk kubur dia mempersiapkan amal. Ya itu bahkan dunia pun menangis dan langit pun menangis. Maka pasti duit gak laku di sono. Ya Bu, apa ibu mau meninggal bawa smartphone? Biar kalau lagi bete di kuburan scrolling gitu kan. Masukin ke keranjang putih gitu kan. Gitu. Namanya juga udah dikubur gitu ya kan. Nggak bisa dan nggak ada. Makanannya rezekinya Kenapa saya bilang? Karena orang di dalam kubur tuh dapat rezeki, ya kan? Dikatakan bahwa wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jadi mereka dapat rezeki, cuman rezekinya wallahu a'lam karena belum ada orang yang meninggal pulang. Oh enak lu di sana. Nah. Selendang mayangnya misalnya kan gitu kan. Waduh. Gak ada di kuburan ya. Makanya kalau kita lihat dari sini. Ya bahkan langit aja sedih kalau orang yang hidupnya berprestasi. Bumi juga sedih kalau orang. Ya dia punya rutinan zikiran. Baca Quran. Ibu mau tidur ringan aja baca tabarok misalnya. Biar kita selamat waktu fitnah kubur ya. Ya mau ngikutin dikit, wudhu dulu, baca. Rutin. Itu tempat dunia kita nih di sini kita hidup. Tuh nanti naik ke langit. Ya, dan waktu kita meninggal. Mereka semua pada nangis, sedih. Udah gak naik lagi amal. Kalau yang gak punya amal soleh, langit bumi cuek. Ya, karena memang dia hidup gak punya prestasi. Dan abis mati, na'udzubillah waliyadzubillah, setelah meninggal. Bisa kita tebak nanti, na'udzubillah, apa yang bakal dia dapatkan karena kekufurannya. Ibu udah siap meninggal? Nah, loh, udah siap Bu?
Yang sini bilang belum, yang sono bilang udah. Nah. Padahal yang bilang belum mati, yang bilang siap juga mati. Yang paling belakang bilang untung gue diem aja, yang diem aja juga mati gitu. Malah bisa jadi yang duluan gitu kan. Ayam aja kalau udah diem Bu, itu nggak nunggu besok tuh sore aja liwat gitu kan. Iya.